Tuh kan banyak langsung yang ini napas. Kayak gimana sih cara nutupnya? Peraturan Pengaturan apa lagi? Pengaturan komentar. itu dipilih hidupin atau matiin. Gitu ya. Nah, biarkan ya mereka. Biarkan. Silahkan. Aduh, apa ya? Setiap udah naik gini jadi bingung karena udah dibully duluan. Enggak apa-apa. Apa yang perlu dipertanyakan silakan. Apa sih cara ngomongnya nggak ini aku. Maksudnya Enggak gini, apa-apa. coba Pak Ustadz sharing duluan gitu. Nanti biar tahu cara. Kalau Anda mau sharing nih ya, Mbak ya. Di dalam agama Islam itu bukanlah agama yang baru gitu. Agama Islam ini adalah agama yang meneruskan ajaran dari para nabi terdahulu. Contoh Nabi Abraham, Musa, terus nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, termasuk meneruskan ajaran dari Yesus itu sendiri gitu. Kenapa saya bilang begitu? Coba kalau kita melihat di Bible Anda, di Ulangan 6 nomor 4, di situ tertulis, "Hai Bani Israel." Kata di kitab Nabi Musa tuh ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Yesus mengutip perkataan itu dalam Markus. "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa," kata Yesus. Dan di Islam, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa. Tuh. Jadi Islam ini bukanlah agama yang baru, tapi Islam ini sebenarnya adalah agama yang memang sudah dibawa oleh para nabi pada zaman dahulu gitu. Hanya saja syariatnya berbeda-beda gitu. Tapi satu suara mereka, satu suara, yaitu apa? Katakanlah Tuhan itu Esa. Gini Mbak. Terus kalau kita, ya? Syarikat itu kayak maksudnya ikatan apa gimana? Gimana? Syarikat itu apa? Syarikat, syarikat. Kalau syirik atau syarikat itu menduakan Tuhan semesta alam. Contoh nyembah patung, tuh berserikat dengan patung. Syirik terhadap Allah gitu. Jadi gitu. Jadi kita nggak boleh menyembah patung. Jadi Mbak ikuti apa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Saya bisa bukakan kepada Anda ya, dari kitab Anda sampai kitab saya, agama Islam. Satu dulu yang kita pegang ya, apa itu? Ajaran para nabi terdahulu sampai hari ini seperti apa tentang masalah Tuhan. 1. Abraham Tuhannya kagak kelihatan, betul? Tuh. Nabi Musa Tuhannya kagak kelihatan, betul? Ya. Terus Islam Tuhannya juga kagak kelihatan, betul nggak? Bahkan ya, kalau kita melihat di dalam Keluaran 33 nomor 20 Perjanjian Lama, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan. Kalau melihat wajah Tuhan, maka dia akan mati. Jadi Tuhan gak bisa dilihat. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus di zaman Yesus? Di zaman Yesus ya Mbak ya, di Yohanes, ya nih saya bukakan aja langsung ya, biar nggak dikira berasumsi gitu. Di Yohanes 5 nomor 37 ya, di situ dikatakan Mbak, di Yohanes 5 itu, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak akan dapat kau dengar. Nih, saya bukakan buat Mbaknya. Nah, Anda perhatikan di sini. Bentar ya.
Nah, Mbak. Nih, Yohanes 5 nomor 37. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Jadi Tuhan itu nggak akan kelihatan gitu, Mbak. Sama dengan Al-Quran nih. Ya, Al-Quran. Al 103. Nih ya, saya bacakan buat Anda khusus. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Jadi satu hal dulu, para nabi itu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, gitu. Dipegang dulu. Itu yang disampaikan oleh para nabi. Jadi kalau ada Tuhannya yang nongol, ya Mbak ya, ada Tuhannya yang nongol, maka ini udah dapat dipastikan bukanlah Tuhan, gitu. Karena apa? Karena kalau dia nongol, itu akan hilang kemahaannya. Mbaknya percaya nggak? Yang namanya Tuhan itu maha adil. Percaya kan maha adil kan? Kalau Tuhannya nongol di abad pertama, habis itu yang lihat cuma satu kampung. Lalu di tahun 2025 kita kagak lihat Tuhan itu lagi. Tuhannya nongol cuma di abad pertama, di satu kampung. Hanya sebagian manusia yang melihat di kampung saat itu. Kita di tahun 2025 nggak bisa melihat lagi bagaimana fisik Tuhan dengan mata kepala kita. Di sini artinya apa? Menandakan bahwa Tuhan yang turun di abad pertama itu tidak adil. Lepas mahanya udah. Artinya apa? Kalau sudah tidak adil, itu bukanlah sifat Tuhan. Yang namanya Tuhan itu Mbak maha adil kepada seluruh makhluknya. Saya Islam, Mbaknya Kristen. Kan kayak gitu. Nah, kita tetap sama-sama diberi napas gitu. Meskipun Anda Kristen, saya Islam, kita sama-sama bisa menghirup napas. Kan gitu. Itu Tuhan yang adil. Tidak pandang agama dia. Ya kan? Tapi dia memberikan keadilan seluruh makhluknya. Nah, gitu. Jadi, Tuhan yang kagak kelihatan, kira-kira agamanya apa gitu. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat di Indonesia. Ada 6 agama. Konghucu ada patungnya. Hindu ada dewanya. Buddha ada patung tokoh Budanya. Kan gitu. Terus apa lagi? Katolik atau Kristen yang Mbak anut ada simbol salibnya, betul nggak? Ya. Nah, berarti kalau yang bersimbol-simbol seperti itu, ya, yang apalagi Tuhannya sampai kelihatan turun menjelma, waduh Mbak, itu bukanlah Tuhan, bukan Tuhan para nabi. Karena kalau Tuhan itu tidak kelihatan, itu berarti Tuhan yang adil. Coba bayangkan, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, dia tidak akan menunjukkan kepada manusia bagaimana zatnya, gitu. Jadi adil dia kepada seluruh manusia. Nggak ada yang dapat melihat dia dari manusia ini. Sesuai yang dikatakan Yesus, sesuai yang dikatakan Quran tadi, betul nggak? Nah, itulah Tuhannya para nabi. Jadi Tuhan yang kagak kelihatan, Tuhannya umat Islam. Gitu. Makanya saya bilang Islam ini bukan ajaran yang baru, tapi ajaran yang dibawa para nabi terdahulu. Ah, gitu. Coba Mbak gini Mbak, kalau Tuhan kelihatan, berubah jadi manusia. Ini saya dengan Anda ya, coba mari kita berpikir ya. Kita berpikir. Kita ini manusia, Mbak juga manusia, betul? Iya, Pak. Nah, kalau kita makan nasi, kira-kira pantas nggak?
Maksudnya makan nasi gimana? Kita makan nasi putih. Iyalah. Iya, karena kan memang makanan kita tuh nasi ya. Pantas kita makan nasi, betul? Ya. Nah, kalau kita makan kotoran, pantas nggak kira-kira kita makan kotoran sebagai manusia? Ya enggak lah, itu kan kotoran. Kotoran kan nggak pantas kan bagi manusia, betul? Begitu juga bagi Tuhan, Mbak. Nggak pantas Tuhan itu sampai dikandung manusia. Nggak pantas Tuhan itu sampai jadi bayi. Nggak pantas Tuhan itu sampai diperanakan. Nggak pantas Tuhan itu sampai disusui. Bagi kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita. Apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gitu. Itu dulu yang Anda pegang. Gak pantas dia sama dengan makhluknya gitu. Kalau kita melihat di perjanjian lama ya di kitab Anda. Di kitab Anda bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia. Allah bukan manusia. Kayak gitu Mbak Dewi. Jadi satu hal yang kita pegang dulu ya, bahwa Tuhannya para nabi kagak pernah kelihatan. Oke? Iya Pak. Nah, sekarang kita merujuk ke Bible. Kita ke Bible ya Mbak ya. Ke Bible sengaja ya saya tutup komentarnya dulu biar Anda fokus. Ini saya jelaskan tolong diperhatikan ya, agar Mbak Dewi juga bisa mengambil videonya nanti dan mempelajarinya gitu ya. Begini Mbak ya. Saya akan bawakan melalui Bible Anda dan Al-Quran saya. Kita komparasi ya bagaimana ajaran para nabi terdahulu. Kira-kira Mbak, saya mau tanya dulu. Adakah atau pernahkah Yesus menyuruh Anda untuk beribadah di gereja hari Minggu? Iya kan untuk namanya umat Kristiani ibadahnya itu setiap hari Minggu. Sama Nah, kayak Bapak kan setiap hari Jumat sholat diwajibkan. iya, Nah, kalau saya kan ada perintahnya Mbak. Hari Jumat itu iya. ada perintahnya. Quran surah Al-Jumu'ah namanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, apabila kamu diserukan untuk sholat Jumat. Ada kami perintahnya. Sekarang coba cari di Bible Anda. Adakah Yesus Ada pernah gitu menunjukkan Anda beribadahlah ke gereja? ada titah keempat, titah Kristen itu kan ada 10 tuh. Nah, Oh, keempat titah hari 10 hukum Taurat. iya. Di hari Itu juga akan saya bahas itu kali kan ini sama Mbak. hari Ya. iya, hari peristirahatan dan tidak dibolehkan bekerja atau Oh, itu hari ini. Sabat. Oke. Ya, Nih. untuk ibadah Kristen hari ketujuh kan hari Minggu. Mm-mm. Nah, Baik. jadi Jadi gini Mbak. Ya. Kalau di Kristen, Yesusnya tidak pernah menyuruh, "Hei Kristen, hai Mbak Dewi, pergilah kau ke gereja." Gak ada. Gak ada. Gak akan pernah Anda temui firman Yesus seperti itu. Sekarang gini, jadi kita ikuti ya apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab Anda dan apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab saya. Satu dulu tadi kita dapat poinnya bahwa Tuhannya para nabi tidak kelihatan dengan mata. Gimana kita mau melihat dengan mata, Mbak? Mata kita lihat telinga aja kagak bisa. Coba Anda tanpa cermin, ya. Anda tanpa cermin, bisakah Anda melihat telinga Anda yang di samping? Kan nggak bisa, artinya mata kita terbatas. Alih-alih mau lihat Tuhan, kan gitu. Mikirlah di situ. Ya, ini saya akan bawakan nih buat Mbak dan tolong diperhatikan nih ya Mbak ya. Saya tutup kamera dulu. Mari kita ke ajaran para nabi. Kejadian 24 nomor 52 Mbak.
Ini kitab Anda, Alkitab Sabda ya. Oke? Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Abraham di sini sujud menyembah Tuhan. Betul? Kira-kira di Indonesia ini yang ibadahnya Mbak tahu itu sujud, agamanya apa? Kristen. Kapan Kristen ada sujudnya? Katolik. Kapan Katolik ada sujudnya? Ada. Kalau hari Minggu mereka itu kayak apa ya bahasanya? Aku pun Nih nggak terlalu. sujud kayak gini. Gambar sujud. Kalau mereka, oh apa bahasa Indonesia yang mersinggangnya? Oh bukan kayak gitu, sujudnya kayak cara duduknya gitu, tapi nggak sujud ke sini kayak langsung ada tempat duduknya gitu. Kalau ini Mbak, ya nih, sujudlah ia sampai ke tanah. Betul? Mm. Artinya kan gambarnya kayak gini. Sampai ke tanah. Kira-kira yang kayak gini agama apa di Indonesia yang mengerjakan kayak Nabi Abraham? Muslim. Muslimnya mengerjakan gitu. Ini ayatnya ya. Di Al-Quran kami juga ada. Nih. Ibrahim 40. Saya bukakan buat mbaknya. Ibrahim 40. Nih saya khususkan buat mbak, gak apa-apa malam ini. Sabar ya mbak ya. Ya nggak apa-apa. Nih. Ibrahim 40. Nah, ini mbak ya, kalau kita lihat, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Kita tahu di dalam sholat itu ada sujud kan? Seperti gambar yang tadi, betul nggak? Iya. Gambar sujud tadi. Makanya di Al-Quran dan Abraham sujud kayak gini. Ini lanjut ya mbak ya. Kita ke Nabi Musa lagi ya. Nabi Musa, saya ambil dulu di kitab Anda nih tentang Nabi Musa. Nabi Musa di kitab Anda dulu saya ambil. Di kitab Anda saya ambil ya. Nih Kejadian 34 nomor 8. Kejadian Keluaran. Nih.